Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the River. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Dari cerita sebelumnya, suara pertempuran di gurun berangsur-angsur memudar. Kelima tim Xiaoyan menatap langit menunggu waktu penutupan hutan ilusi. Di langit malam bulan darah menggantung. Sinar bulan kemerahan tidak lagi sekuat sebelumnya. Chaos Immortal memiliki darah King of Warcraft. Dia sangat peka terhadap agitasi energi langit dan bumi. Dia menarik mata dari langit malam dan berkata dengan samar, "Semakin cepat ditutup maka semakin baik. Saya tidak perlu disiksa seperti sekarang," ucap Chaos Immortal. Xiaoyan tertawa lalu berkata, "Apakah Anda khawatir tentang peringkat Anda?" tanya Xiaoyan. "Hahaha, semakin banyak mereka membunuh semakin rendah peluang saya untuk masuk 10 besar," jawab Chaos Immortal. "Yakinlah, peluang Anda untuk masuk 10 besar sangat besar. Tahukah Anda berapa banyak orang yang masih hidup di hutan ilusi ini?" tanya Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Wu Cheng menjadi bersemangat. Segera dia bertanya dengan antusias, "Berapa banyak orang yang tersisa?" tanya Wu Cheng. "Ada sekitar 400 yang hidup di hutan ilusi ini," ucap Xiaoyan. "Lebih baik kita tidak hanya menunggu kompetisi berakhir. Mengingat apakah kita mampu memasuki 10 besar atau tidak, kenapa kita tidak menyerang peserta yang tersisa?" ucap Chaos Immortal. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa. Dia mendokak dan menatap ke kejauhan. Dengan kekuatan jiwa nirvana tahap menengah, dia merasakan kekuatan misterius di kedalaman langit. Sepertinya hutan ilusi akan segera ditutup, ucap Xiaoyan. Jing Wuchen, Naga Merah, dan Longyan memandangi tempat Xiaoyan memandang. Namun tidak peduli bagaimana mereka bertiga melihat, mereka tidak dapat menemukan petunjuk. Pada saat yang sama di langit awan membentuk pusaran di atas pusat gurun. Itu menyapu gurun dan mengangkat mayat yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Mayat-mayat yang memasuki pusaran dalam sekejap menjadi kabut darah dan menyebar. Seluruh langit diwarnai dengan darah merah. Itu tampak seperti lautan darah penyucian datang ke dunia, memancarkan kengerian tanpa akhir. Seluruh langit diwarnai dengan darah merah itu tampak seperti lautan darah penyucian datang ke dunia memancarkan kengerian tanpa akhir. Adegan ini sangat aneh. Bahkan Xiaoyan sangat tegang. Dia tidak dapat menggerakkan satu jari pun dengan seluruh kekuatannya. Keempat lainnya juga tidak dapat berbicara. Itu membuat hati Xiaoyan dipenuhi kengerian tanpa akhir. Tekanan macam apa ini? Bahkan saya tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa dan semangat juang saya, ucap Xiaoyan. Sebenarnya ini adalah kekuatan hutan ilusi. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Selama darah bersinar, semua orang dipenjara dan tidak ada yang dapat dilakukan. Tiba-tiba semua tempat yang diselimuti oleh darah menghilang saat sebuah bayangan pintu besar jatuh ke tanah. Kelompok Xiaoyan yang dibungkus dengan darah juga menghilang. Tetapi tempat di mana mereka muncul adalah monumen batu yang tinggi di pusat gurun. Ada 10 orang yang berada di depan monumen batu. Mereka semua mengerti bahwa ini tempat 10 besar masuk. Ternyata lapisan darah itu hanya untuk transmisi, ucap Xiaoyan. Hati semua orang jadi tenang, mata mereka dipenuhi sukacita. Tidak lama setelah itu sosok besar keluar dari cahaya darah dan berdiri di monumen batu. Semua tahu bahwa itu adalah guardian dari hutan ilusi besar. 10 orang memandang guardian dengan gembira. Mereka penuh harapan dengan peringkat seperti apa yang akan mereka dapatkan. Dan hadiah seperti apa yang diberikan oleh guardian. Mata penjaga itu melirik 10 orang lalu berkata, "Selamat, kamu telah memasuki 10 besar." Ucap guardian itu mengangkat telapak tangannya dan 10 darah menuju ke tubuh 10 orang. Saat darah memasuki ke 10 orang, mereka terkejut menemukan bahwa semua cedera dan kelelahan mereka telah menghilang. Semangat juang dan kekuatan jiwa mereka telah kembali ke keadaan puncak. Tiba-tiba suara acuh tak acuh dari guardian terdengar.
Selanjutnya saya ingin memverifikasi manfaat yang telah kalian peroleh dan menentukan tempat kalian. Misi yang dilakukan oleh kekuatan hutan ilusi adalah untuk mengirim 10 pemenang terbaik di sini. Tetapi peringkat terakhir harus diverifikasi oleh saya, ucap Guardian. Setelah selesai berbicara, 10 orang merasa dahi mereka panas. Tanda bulan sabit di dahi mereka tiba-tiba lepas dan terbang ke arah Guardian. Hanya setelah itu Guardian mulai berkata, "Sekarang saya akan mengumumkan untuk 10 orang yang menempati peringkat pertama dan terakhir. Orang yang memenangkan tempat pertama adalah Xiaoyan. Chaos Immortal menempati urutan keempat. Ular Mimpi Surga menempati urutan ketiga. Anlang menempati urutan keempat, Longyan menempati urutan kelima, Jin Wuchen menempati urutan keenam. Zhenjian menempati urutan ketujuh. Badak Surgawi menempati urutan ke-8. Iblis Mimpi menempati urutan ke-9. Dan yang terakhir Singa Emas menempati urutan ke-10. Selanjutnya saya akan memasukkan informasi harta karun satu persatu ke dalam kesadaran Anda. Setelah tempat pertama dipilih, itu akan disajikan di tempat kedua dan seterusnya. Setiap orang hanya dapat memilih satu. Apakah Anda semua mengerti? Ucap Guardian. Semua orang mengangguk. Setelah berbicara, mata Guardian memancarkan darah. Sel darah besar muncul menggantung di depan 10 orang. Jari telunjuk terulur, semua informasi harta karun muncul di pikiran ke-10 orang. Pikiran Xiaoyan menerima semua informasi tentang berbagai harta. Dari setiap banyak hadiah, pikiran Xiaoyan tertuju pada api langit, roh hantu, dan seger roh peringkat 10. Banyak orang di benua Daudi sangat ingin memiliki 3 keajaiban dunia. Sangat disayangkan bahwa seseorang hanya dapat memilih satu hadiah. Oleh karena itu, setelah memikirkan untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk memilih api langit. Segera dia membuka matanya dan pikirannya ditransmisikan kepada Guardian. Dia berkata, "Aku memilih api langit kemarahan," ucap Xiaoyan. Tidak lama setelah Xiaoyan menentukan hadiahnya, semua orang juga sudah memilih hadiahnya masing-masing. Guardian mengangkat tangan kanan. Cincin spasial terpasang di 10 orang. Setelah itu tubuh ke-10 orang mengeluarkan cahaya merah. Setelah cahaya merah menghilang, Xiaoyan dan yang lainnya sudah berada di alun-alun pintu masuk hutan ilusi. Pada saat ini tidak ada seorang pun di alun-alun kecuali 10 orang. Aliran udara di alun-alun mulai menjadi tidak stabil. Dari waktu ke waktu retakan mulai muncul di dalamnya. Semua orang melesat dengan cepat menuju saluran transmisi terdekat. Saat mereka bergegas, Xiaoyan melihat rumput ilusi. Dengan langkah cahaya, Xiaoyan melesat dan mengambil rumput ilusi. "Xiaoyan, apa yang kamu lakukan? Hutan ilusi akan segera tertutup," teriak kelompok Xiaoyan. Melihat ruang yang mengecil, Xiaoyan sekali lagi mengaktifkan langkah cahaya dan menghilang dari hutan ilusi. Selanjutnya kelompok Xiaoyan sudah berada di alun-alun luar hutan ilusi besar. Pemandangan di depan mereka menjadi jelas. 5 orang menatap ke arah depan di mana suasana indah sekali lagi muncul di mata mereka. "Akhirnya kami kembali ke kota Jucheng," ucap kelompok Xiaoyan. Merasakan kedamaian dan ketenangan kota Jucheng, kelima orang bernafas lega. Saraf-saraf yang menegang akhirnya bisa longgar dan tenang. Hahaha, tuan muda ini keluar hidup-hidup dari pembunuhan tanpa akhir. Tidak hanya keluar hidup-hidup tetapi juga mendapatkan 2 keterampilan bertarung kelas dunia tingkat menengah, ucap Jing Wuchen. Setelah berbicara, dia mengeluarkan 2 keterampilan bertarung dari cincin spasial dan menggosoknya. Anlong tidak mau kalah saat dia mengeluarkan kapak yang berkedip dari cincin spasial dan mengacungkan ke atas. Kapak yang dipegang oleh Anlong dipenuhi oleh cahaya hitam. Paksaan kuat terpancar dari kapak. Semua orang terkejut. Meskipun itu hanya momen singkat, itu masih mengejutkan mereka. Kapak ini memiliki tekanan yang besar. Kekuatannya mungkin tidak terbayangkan. Mereka berempat sangat kagum dengan kapak yang dipegang Anlong. "Kalian juga mengambil hadiah yang kalian dapatkan. Lihat apakah ada efek tersembunyi," ucap Anlong. Chaos Immortal tersenyum. Roh kuno menggantung di atas telapak tangannya. Cairan seperti darah memancarkan cahaya yang kabur.
Dia bisa merasakan nafas yang kuat tersembunyi di dalamnya. Setelah beberapa saat, Chaos Immortal memperkenalkan kepada mereka. Ini adalah roh kuno. Ini adalah kesempatan saya untuk meningkatkan darah kekacauan saya. Ini adalah hal yang bagus, yang terbaik dari yang terbaik. Ini sangat cocok untuk Warcraft, saya tidak akan ragu untuk memilihnya, ucap Chaos Immortal. Tidak ada yang memiliki perasaan yang lebih dalam tentang kebangkitan kekuatan garis darah selain Anlong. Dengan darah naga kuno, Anlong melihat roh kuno seakan air liur mengalir keluar dari mulutnya. Setelah itu Chaos Immortal memadukan roh kuno ke dalam cincin spasial. Kemudian Chaos Immortal berkata kepada Longyan, "Longyan, tunjukkan harta yang Anda peroleh dari Guardian," ucap Chaos Immortal. Setelah mendengar ini, Longyan segera mengeluarkan baju besi guntur dari cincin spasial. Setelah baju besi guntur keluar, aura guntur tiba-tiba terdengar. Guntur-guntur yang mempesona muncul dari langit seperti pedang tajam. Semua orang segera mengambil beberapa langkah ke belakang. Tidak heran tidak ada yang berani mengambil baju guntur ini. Ucap Anlong merasakan kekuatan guntur yang sangat dahsyat. Anlong tidak bisa menahan keringat dingin yang keluar dari punggungnya. Apakah Anda yakin dapat menahan serangan balik dari armor guntur ini? Jika pemakaiannya tidak bisa mengendalikan guntur dan kekuatan kilat yang terus berjalan di sekitar armor guntur, dia akan terkena serangan balik dan dihancurkan oleh armor guntur ini, ucap Anlong. Mendengar kata-kata Anlong, segera Jing Wuchen berkata, "Bocah kentut, cepat lepaskan armor itu. Aku tidak ingin kehilangan adik laki-laki," ucap Jing Wuchen. Mendengar kata-kata Jing Wuchen, Xiaoyan hanya tersenyum. Dia melangkah dan menepuk pundak Longyan. "Tenang, jika kamu tidak bisa mengendalikannya, maka tidak ada orang di dunia yang bisa mengendalikannya," ucap Xiaoyan. Melihat kepercayaan Xiaoyan kepada dirinya, Longyan merentangkan lengan lalu memakai armor guntur. Cahaya kemasan yang tampak memiliki kehidupan menyebar ke tubuh Longyan dengan cepat. Seluruh tubuh Longyan dilapisi cahaya kemasan yang berkilauan. Cahaya kemasan berangsur-angsur memadat. Dan Longyan berdiri di depan semua orang seperti dewa perang emas yang memakai satu set lengkap. Percikan guntur menyebar di sekelilingnya. Melihat Longyan sudah menyatu dengan armor guntur, Xiaoyan sangat senang dan berkata, "Bagaimana perasaanmu?" tanya Xiaoyan kepada Longyan. "Sangat bagus. Ini seperti bagian dari tubuh saya. Selain itu, kekuatan petir dalam darah saya beresonansi dengan armor ini. Bahkan saya bisa merasakan kekuatan petir saya telah meningkat pesat," ucap Longyan. "Ini benar-benar menakjubkan. Bahkan armor guntur emas beresonansi dengan garis darahmu," ucap Chaos Immortal. Jing Wuchen tampaknya tidak terlalu bangga dengan armor itu. Dia memegang dagu lalu berkata, "Apakah armor guntur emas ini memiliki pertahanan? Jika tidak, itu terlihat sangat membosankan," ucap Jing Wuchen. Mendengar Jing Wuchen mempertanyakan pertahanan armor guntur emas, mata Longyan terbuka lebar dengan cahaya emas. Kedua orang ini benar-benar tidak lupa bertengkar sepanjang waktu. Semua orang tidak bisa menahan tawa melihat mereka berdua. Anlong mengeluarkan kapak lalu berkata, "Aku akan mencoba. Dengan begitu kamu bisa tahu," ucap Anlong. "Apakah kamu menggunakan kapak Fury untuk memotong armor guntur?" ucap Chaos Immortal terpana saat melihat mereka ingin menguji kedua senjata. Melihat ini, Xiaoyan berkata, "Saya punya cara untuk menguji armor guntur emas. Itu bisa dilakukan langkah demi langkah. Pertama-tama kita mengontrol kekuatan dengan senjata asli dan menyerang beberapa kali. Setelah kita memiliki pemahaman tertentu tentang pertahanan armor guntur emas, kita akan meningkatkan serangan dengan kapak Fury," ucap Xiaoyan. Anlong dan Longyan segera mengangguk setuju. Longyan berdiri dan mengangkat dadanya. "Siapa yang akan datang pertama kali?" ucap Longyan. Tanpa menunggu semua orang menjawab, Jing Wuchen pertama-tama berteriak dan melompat keluar. Dia tidak melepaskan kesempatan untuk menggunakan Longyan sebagai target. Longyan tertawa lalu berkata, "Lakukan yang terbaik. Jangan memukul seperti perempuan," teriak Longyan. Dipandang rendah oleh Longyan, segera Jing Wuchen mengeluarkan dua belati terbang.
Momentum kuat menyebar di antara kedua belati. Belati pembelah bumi, teriak Jing Wuchen. Belati itu terbang melesat ke arah dada Longyan. Menghadapi serangan Jing Wuchen, Longyan tidak mendesak semangat juangnya. Dia hanya menahan belati itu dengan pertahanan armor guntur emas. Saat belati terbang mendekati guntur yang mengelilingi armor tiba-tiba menjadi lebih tebal. Banyak percikan guntur terjerat pada belati terbang. Kecepatan belati itu tiba-tiba melambat. Ketika belati emas yang dipenuhi dengan energi yang besar sudah tiba ke dada Longyan, suara benturan logam yang keras terdengar dan menyebabkan gendang telinga bergetar. Suara berdengung dan tabrakan itu berlangsung sesaat sebelum akhirnya berhenti. Anehnya armor guntur emas Longyan bahkan tidak tergores sama sekali. Namun belati terbang Jing Wuchen terjatuh ke tanah. Mereka melirik dua belati di tanah yang tiba-tiba pecah menjadi abu. Ini adalah senjata pertahanan yang diberikan oleh Guardian. Dapat mengubah kekuatan serangan menjadi pertahanan. Ucap Xiaoyan, mari kita coba dengan Kavak Fury. Jika armor guntur emas bisa menahannya, itu sudah membuktikan bahwa pertahanan armor guntur emas benar-benar melawan langit. Ucap Anlong. Mata Anlong berapi-api. Dia mengayunkan kapak Fury dan melompat ke udara. Sebuah kapak membentur dada Longyan. Dengan kapak ini Anlong menggunakan 50% kekuatannya. Longyan tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru mendesak 60% semangat juangnya. Di bawah kekuatan Anlong, Longyan mundur 7 langkah ke belakang. Meskipun begitu, sebenarnya Longyan benar-benar berhasil menghentikan serangan Anlong dengan armor guntur emas. Anlong merasa bahwa lengannya sedikit mati rasa karena getaran yang ditimbulkan. Armor yang sangat menakjubkan, ucap Anlong. Meskipun Anda menggunakan kapak Fury, tetapi sebagian besar serangan yang Anda lepaskan dihilangkan oleh armor guntur emas. Saya hanya menggunakan beberapa lonjakan darah dan saya tidak terluka sama sekali. Kali ini saya ingin mendorong armor guntur emas hingga mencapai kekuatan ekstrim. Saya ingin melihat apakah Anda mampu menahan serangan Anda, ucap Longyan. Baiklah, saya juga ingin melihatnya. Kali ini saya menggunakan 70% kekuatan, ucap Anlong. Anlong melayang di udara kosong. Bila biru kapak Fury mekar dengan momentum yang luar biasa. Longyan mendesak kekuatan sebanyak mungkin. Armor guntur emas mengeluarkan cahaya kemasan yang sangat menyilaukan. Tekanan yang besar membentur armor guntur emas. Pada saat yang sama pola-pola aneh terjalin pada kapak Fury. Namun Longyan dan naga guntur emas dia memiliki pertahanan yang kuat. Tekanan kuat dari kapak Fury membentuk armor guntur emas. Riak yang tercipta dari benturan membuat ruang di sekitarnya terdistorsi. Benturan yang keras membuat dada Longyan mati rasa. Longyan mengambil beberapa langkah mundur sebelum menstabilkan sosoknya. Setelah benturan ini, Longyan terkejut saat menemukan ada jejak sayatan di armor guntur emas. Tetapi tubuh Longyan tidak terluka sama sekali. Saya tidak berharap bahwa tidak hanya petir di sekitarnya dapat memperlambat kecepatan serangan, tetapi juga dapat menghasilkan riak untuk mengalihkan kekuatan serangan. Itu benar-benar senjata pertahanan melawan langit. Ucap Anlong menatap dengan mata yang penuh kekaguman. Pertahanan armor guntur emas sangat kuat. Itu sudah membuktikan kualitas armor guntur emas berada di atas kapak Fury. Ucap Anlong lagi. Chaos Immortal tersenyum dan berkata, kurasa tidak. Aku pikir kualitas kapak Fury dan armor guntur emas ada di tengah-tengah keseimbangan. Namun jangan lupa bahwa Longyan adalah 9 naga guntur emas misterius yang merupakan asal mula guntur dan kilat. Sepertinya keberuntungannya juga berdasarkan dari kekuatan. Ucap Chaos Immortal. Mendengar kata-kata Chaos, semua orang tampak iri pada Longyan. Terutama Jing Wuchen. Matanya melihat armor guntur emas dengan bersinar-sinar. Xiaoyan tidak berbicara. Dia hanya menatap Longyan dan tersenyum cerah. Dengan senjata pertahanan yang begitu kuat, Longyan akan mengabaikan Kuildan di bawah Dodi bintang 5. Saudara Xiao, cepat keluarkan harta yang kamu dapatkan, ucap Jing Wuchen. Xiaoyan sedikit membeku. Jika itu adalah harta lainnya, Xiaoyan tidak akan ragu untuk mengambilnya dan melihatkan dengan semua orang. Tetapi ini adalah api langit di peringkat 10 besar. Dan begitu api langit diambil,
itu akan sangat merusak semuanya. Melihat mereka yang antusias, Xiaoyan berpikir sejenak dan berkata, "Saya mendapat salah satu dari 3 keajaiban, dan ini adalah api langit di peringkat 10. Ucap Xiaoyan. Dari 3 keajaiban, semua telinga mereka tiba-tiba meledak saat mendengar Xiaoyan. Semua orang yang masuk 10 besar dari pembunuhan akan mendapatkan hadiah dari Guardian Ilusi. Dan saya mengambil api langit di peringkat 10 dari tempat hadiah pertama yang disebut kemarahan api. Ucap Xiaoyan. Mendapatkan posisi di tempat pertama, bukankah gelar ini bisa dikatakan sebagai jenius pertama di bawah Kaisar Bintang 5? Ini adalah kemuliaan tertinggi. Ucap King Hao mengangguk dengan puas. Itu memang junior terbaik dari orang-orang Xiao saya. Ucap Xiao Yao dengan penuh sukacita. Saudaraku, kamu mendapatkan api langit lagi itu bahkan di peringkat ke-10. Kekuatannya pasti luar biasa. Ucap King Hao. Anda harus menjadi orang nomor 1. Ucap Lang Tian. Dengan datangnya Xiaoyan dan berita bahwa Xiaoyan menempati tempat pertama dari hutan ilusi, saya khawatir kekuatan Xiaoyan yang sesungguhnya sudah terekspos oleh aliansi bayangan. Tanya Xiao Yao. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aliansi bayangan memiliki aturan. Tidak mungkin meningkatkan urutan pembunuhan menjadi perburuan lintas langkah untuk Xiaoyan. Ucap King Hao. Zenny melirik Xiaoyan dengan tatapan aneh. Dia berkata, Anda tahu dalam sejarah pembunuhan aliansi bayangan, tidak ada yang lolos dari mereka. Aliansi bayangan akan terus mengejar Anda. Jika Anda tidak ingin dibunuh oleh aliansi bayangan, Anda hanya memiliki 2 pilihan. Yang pertama, setiap kali Anda pergi, harus ada tim yang menjaga Anda. Kedua, selama Anda mencapai Daudi bintang 5 puncak, maka Anda mampu melawan Daudi bintang 6 menengah dan bintang 6 puncak. Dengan begitu kami tidak perlu khawatir ketika Anda keluar. Ucap Zenny. Daudi 5 puncak, saya seharusnya bisa mencapainya. Ucap Xiaoyan. King Hao tersenyum pada Xiao Yao. Patriark tua, bisakah kau yakin sekarang Xiaoyan mendapatkan salah satu dari 3 keajaiban di hutan ilusi? Juga mendapatkan begitu banyak inti sihir tingkat 7. Dalam waktu dekat kekuatan saudaraku pasti meningkat pesat. Ucap King Hao. Xiaoyan, apa Anda pernah bertemu dengan Zenjian di hutan ilusi? Tanya Zenny. Setelah mendengar Zenny bertanya tentang Zenjian, Xiaoyan menghindari tatapan Zenny. Dia ingin membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Ekspresi Xiaoyan membuat hati Zenny sangat ragu. Matanya yang indah dipenuhi kecemasan. Faktanya alasan mengapa Xiaoyan tidak pernah menyebut Zenjian bukan karena dia telah melupakannya, tetapi bahkan dia tidak tahu harus berkata apa kepada Zenny. Bagaimanapun Zenjian adalah adik laki-lakinya. Dia juga seorang jenius tak tertandingi dari keluarga Zen. Xiaoyan khawatir bahwa Zenny tidak bisa menerimanya saat mengetahui bahwa ada pertarungan di antara keduanya. Setelah merenung cukup lama, Xiaoyan akhirnya menatap langsung pada Zenny lalu menjawab. Saya pernah bertemu dengan Zenjian. Ucap Xiaoyan. Begitu Xiaoyan menjawab, Zenny memandang Xiaoyan dengan gugup dan bertanya, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Tanya Zenny. Sebenarnya saya tidak ingin melawan Zenjian, tetapi dia berulang kali memprovokasi saya. Kami hanya bertarung singkat dan mengalahkannya. Ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Zenny bernafas lega. Yang terbaik adalah Xiaoyan tidak membunuh Zenjian. Bagaimanapun Zenjian mempunyai karakter yang sangat sombong. Dengan Xiaoyan hanya mengalahkannya tanpa membunuhnya sudah membuat Zenny benar-benar sangat tenang. Setelah beberapa saat Zenny berkata, saya tahu, saudaraku memprovokasi Anda pasti karena saya. Saya harusnya berterima kasih kepada Anda tidak membunuhnya. Bagaimanapun Zenjian merupakan jenius keluarga Zen dan juga pemimpin muda ras manusia. Jika Anda membunuhnya itu pasti akan merugikan Xiaofu Mansion. Karena masalahnya hanya persaingan dari generasi muda, maka biarkan Kaisar Iblis berbicara masalah ini dengan ayah saya. Ucap Zenny. Menurut saya Zen Zhongfu, patriark keluarga Zen akan menangani masalah ini dengan tenang. Dia adalah patriark keluarga Zen dan pemimpin ras manusia. Saya yakin dia akan mengambil keputusan yang tidak merugikan keluarga Zen dan ras manusia.
Selain itu, jika saya menebak dengan benar, Patriark Xiaoyao memiliki hubungan yang dekat dengan Patriark Zen, ucap Qing Hao. Ya, orang-orang klan Xiao memang terafiliasi dengan keluarga Zen. Namun lelaki tua itu sangat aneh, ucap Xiaoyao. Hubungan dekat, orang-orang Xiao telah menghadapi bahaya kepunahan selama 2 kali. Saya belum pernah melihat keluarga Zen membantunya sekalipun. Bahkan leluhur tua itu berhasil menembus Dodi bintang 5 dengan usahanya sendiri, ucap King Mu'er. Berhenti, teriak King Hao menegur King Mu'er dengan keras. Nona Zenny, tolong jangan tersinggung. Mu'er memiliki sifat yang impulsif, ucap King Hao. Zenny tersenyum dan berkata, Mu'er mengatakan semua fakta. Hanya saja sebagai anggota keluarga Zen, saya tidak bisa bicara banyak tentangnya, ucap Zenny. Xiaoya menghela nafas dan berkata, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan keluarga Xiao dengan keluarga Zen kepada Anda semua. Keluarga Xiao bisa dikatakan cabang dari keluarga Zen. Tetapi semua anggota klan Xiao tidak mengetahui ini kecuali para penatua. Ketika orang tua ini pertama kali tiba di daratan Dodi, Patriark Zen Zongfu datang menemui saya dan bertanya apakah saya ingin pergi ke Dizhou untuk membangun keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zen. Saat itu hati saya sangat bersemangat untuk membantu orang-orang Xiao mendirikan pijakan di Dizhou. Patriark Zen Zongfu secara khusus memanggil seseorang Dodi bintang 4 untuk pergi ke Dizhou bersama kami. Bahkan membiarkan Dodi bintang 4 mengubah namanya menjadi keluarga Xiao. Oleh karenanya keluarga Zen sangat membantu dalam mendirikan keluarga Xiao di Dizhou. Saya sangat berterima kasih kepada Patriark Zen Zongfu, ucap Xiaoyao. Setelah mengatakan itu, mata Xiaoyao penuh rasa terima kasih kepada ayah Zenny. Setelah menenangkan emosinya, dia memikirkannya sebelum melanjutkan. Saya tidak ingin orang luar tahu bahwa kita adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zen. Ini juga keputusan yang saya buat dengan Xiaoli dan Xiaolong. Bukan karena kami ingin menyingkirkan keluarga Zen, tetapi karena kami tidak ingin hidup di bawah perlindungan keluarga Zen selamanya sebagai keluarga terafiliasi. Kami ingin memulai jalan peningkatan diri dan kemakmuran. Sampai di sini saya terus terang mengatakan kepada Patriark Zen bahwa saya ingin membawa orang Xiao bangkit dalam kemampuan saya sendiri. Pada saat itu saya dipuji sebagai jenius pertama di Dizhou, dan saya sangat sombong. Ketika saya pertama kali menerobos ke bintang 4, Patriark Zen mengirim seseorang untuk memberikan sebuah ramuan obat. Tetapi saya menolak. Saya pikir saya memiliki kemampuan untuk menerobos ke bintang 5 sendiri. Namun saya mengalami kesulitan untuk terus meningkatkan terobosan. Tepat ketika saya membuat persiapan terakhir untuk Dodi bintang 5, saya tidak sengaja kehilangan tanda pemakan jiwa dari keluarga iblis. Saya tidak tahu bahwa keluarga iblis tahu bahwa kami adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zen. Itu murni kebetulan untuk sengaja menargetkan saya. Singkatnya, jalan saya untuk perbaikan diri sangat rusak. Anda semua tahu hal selanjutnya yang terjadi. Oleh karena itu tidak ada yang salah dengan keluarga Zen, ucap Xiaoyao. Setelah mendapatkan penjelasan dari Xiaoyao, semua orang telah sepenuhnya memahami hubungan antara keluarga Xiao dan keluarga Zen, dan memiliki beberapa pemahaman tentang sikap keluarga Zen terhadap keluarga Xiao. Tiba-tiba King Hao menoleh ke Zenny dan bertanya, Nona Zenny, ada yang perlu saya ketahui dari Anda. Meskipun selama bertahun-tahun hubungan ayahmu dengan Zen Bufan tidak begitu harmonis dan kamu sedikit terpisah secara emosional, tetapi Xiaofu Mansion memiliki hubungan yang signifikan dengan persatuan Sang Meng dan Nona Zenny. Aku tidak percaya dia tidak mengikuti Xiaofu Mansion. Yang perlu saya ketahui adalah berapa banyak yang dia ketahui tentang Xiaofu. Dengan kata lain, apakah Zen Bufan dan Anda mengungkapkan kisah Xiaofu Mansion kepada ayah Anda? Tanya King Hao. Ketika King Hao berbicara tentang kesenjangan emosional antara dia dan ayahnya, tampilan Zenny sedikit redup. Tetapi ketika King Hao bertanya apakah dia telah mengungkapkan kisah dalam Xiaofu kepada ayahnya, dengan sentuhan merah dia tenang mengangguk dan berkata, saya memberitahu kehebatan Xiaoyan dan perkembangan Xiaofu Mansion kepada paman saya Zen Bufan. Dengan harapan paman saya akan memberitahu kepada ayah saya bahwa Xiaoyan layak untuk diperhitungkan. Ayah saya terkejut.
Dia pikir saya bergabung ke Xiaofu Mansion hanya untuk uang. Begitu juga paman saya berpikir seperti itu, ucap Zenny. Semua orang terkejut bagaimana Zenny melakukan ini agar ayahnya mengenali Xiaoyan. Satu demi satu memberikan pandangan yang berarti pada Xiaoyan. Xiaoyan tersentuh di hatinya untuk niat baik Zenny. Tetapi pikiran ayahnya membuat semua upaya Zenny sia-sia. Zenny memandang Xiaoyan dengan senyum meyakinkan. Setelah itu menoleh ke King Hao dengan gugup saat bertanya, "Kaisar Iblis, Anda tahu hal yang perlu Anda ketahui. Jadi keputusan apa yang akan Anda buat?" ucap Zenny. Niat Nona Zenny benar-benar baik. Jika aku adalah ayahmu, aku tidak hanya tidak akan melakukan tindakan untuk mengembangkan Xiaofu Mansion. Berdasarkan kecerdasan Anda, pemahaman Anda tentang ayah Anda seharusnya lebih baik dari saya. Ini adalah tugas Anda untuk memberikan dorongan kepada Anda tentang Xiaoyan, ucap King Hao tersenyum. Wajah Zenny memerah malu saat mendengar dorongan ini. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke King Hao. Setelah melirik Xiaoyan, dia menenangkan perasaannya dan mengangkat kepalanya dengan pelan. "Kaisar Iblis, jangan mengolok-olok Zenny," ucap Zenny. "Ya, wanita yang sedang jatuh cinta memang benar-benar bodoh," ucap King Hao menghela nafas. Setelah itu dia berkata lagi, "Keluarga Xiao adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zen. Dan sekarang jenius tak tertandingi telah muncul dalam keluarga Xiao. Jenius tak tertandingi ini lebih baik dan lebih menyilaukan daripada Zen Jian. Meskipun jenius tak tertandingi ini tidak memiliki nama keluarga Zen, bagaimanapun juga itu milik keluarga Zen. Dengan kata lain, setelah Xiaoyan mengalahkan Zen Jian, itu berarti sama halnya dengan menghapus kejeniusan Zen Jian dalam keluarga Zen," ucap King Hao. "Ya, orang-orang Xiao adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zen. Maka Xiaoyan akan menjadi jenius tak tertandingi dari keluarga Zen. Mengapa saya tidak memperhitungkan ini?" ucap Zenny. "Karena tidak ada tindakan balasan yang datang ke Xiaofu Mansion. Sepertinya ayahmu menunjukkan dukungannya kepada orang-orang Xiao. Oleh karena itu tidak peduli seberapa rendah status orang-orang Xiao di mata keluarga Zen, dia akan memberikan perhatian khusus kepada orang-orang Xiao untuk menarik orang-orang Xiao. Dia pasti akan memberikan bantuan paling banyak selama pengembangan orang-orang Xiao," ucap King Hao. Semua orang sangat gembira dan King Mu'er melompat dengan kegembiraan. "Saudaraku, kira-kira dukungan apa yang akan diberikan keluarga Zen kepada orang-orang Xiao?" tanya King Mu'er. King Hao tertawa dengan marah. "Bagaimana saya bisa tahu ini? Namun seharusnya itu yang paling dibutuhkan orang Xiao," ucap King Hao. Zenny yang terbebas dari kekhawatiran pulih dari kepandaiannya. Matanya bersinar saat berkata, "Apakah wilayah? Dan mungkinkah barang yang bagus?" ucap Zenny. Li Xiaolang bersuka cita, dia berkata, "Hahaha, hal-hal buruk telah berubah menjadi hal-hal yang baik. Dengan cara ini kebangkitan orang-orang Xiao akan lebih cepat," ucap Li Xiaolong. Meskipun kebangkitan Xiaofu Mansion tidak bergantung pada keluarga Zen, tetapi orang-orang klan Xiao memiliki sejarah dengan keluarga Zen. Oleh karena itu kita menerima penawaran keluarga Zen. Tetapi saya mempunyai syarat. Saya harap keluarga Zen memberi kebebasan kepada orang-orang klan Xiao. Ini satu-satunya permintaan saya, ucap Xiaoyan. King Hao mengangguk dan berkata, "Saya setuju. Jika orang-orang klan Xiao ingin bangkit, mereka tidak boleh dikendalikan oleh orang lain. Hanya dengan mempertahankan kehendak mereka sendiri, mereka bisa benar-benar kuat. Saudaraku, aku mendukungmu," ucap King Hao. Setelah semua diputuskan, tiba-tiba King Hao menoleh ke Xiaoyan saat berkata lagi, "Saudaraku, sudah waktunya bagi saya untuk meninggalkan Xiaofu Mansion. Saya akan pindah ke Istana Iblis," ucap King Hao. Itu berarti saudara King sudah diakui oleh kebanyakan klan iblis. Keinginan saudara King untuk menyatukan klan iblis akan jauh lebih lancar. "Selamat kepada kakak laki-laki," ucap Xiaoyan. King Hao menanggapi dengan senyuman. "Saya mungkin membawa King Mu'er untuk membantu saya dalam menangani urusan di Istana Iblis," ucap King Hao. Mendengar itu King Mu'er sangat cemberut. Sebenarnya dia sangat enggan berpisah dengan Xiaoyan. Melihat ekspresi King Mu'er, Xiaoyan dengan cepat berkata,
Jika itu diputuskan oleh kakak laki-laki, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya akan membangun lubang cacing. Di masa depan saudara King dan King Mu'er bisa datang ke Xiaofu Mansion tanpa membutuhkan waktu lama, ucap Xiaoyan. Kegembiraan muncul di wajah King Mu'er. Dengan begitu dia bisa bertemu Xiaoyan setiap kali dia menginginkannya. Pada saat ini Xiaoyao maju perlahan lalu berkata kepada Xiaoyan, "Bocah, Anda sekarang adalah kepala klan Xiao dan kamu bertanggung jawab atas urusan klan. Tetapi ada beberapa hal yang harus Anda dengarkan dari leluhur ini," ucap Xiaoyao. King Hao adalah kaisar iblis. Seperti kata pepatah, perkawinan akan menyatukan kedua kekuatan, ucap Xiaoyao. Xiaoyan langsung terkejut dan dengan cepat berkata, "Leluhur? Apa yang leluhur bicarakan?" ucap terkejut Xiaoyan. King Hao juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Tetapi ini juga langkah yang tepat untuk Xiaoyan. Xiaoyan saat ini tidak bisa menolak. Dia juga tahu pentingnya masalah ini. Jadi dia hanya berkata, "Saudara King, bagaimana dengan pendapat Anda? Saya tidak ingin memaksa siapapun untuk menikah dengan saya," ucap Xiaoyan. "Baiklah, kita akan mendengarkan pendapat Mu'er. Mu'er, maukah kamu menikah dengan Xiaoyan?" tanya King Hao. Wajah King Mu'er memerah. Tanpa menunda waktu lagi segera dia mengangguk setuju. Melihat ini Xiaoyao tertawa dengan keras lalu berkata, "Sekarang kedua keluarga benar-benar akan bersatu," ucap Xiaoyao. "Karena semuanya telah diputuskan, maka saya ingin melakukan retret selama beberapa waktu ini. Semakin kekuatan saya meningkat, itu semakin menguntungkan situasi," ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, semua orang mengangguk. Setelah itu Xiaoyan berjalan ke ruang retret. Saat ini yang ada di pikiran Xiaoyan hanya ingin meningkatkan kekuatan. Xiaoyan sadar banyak kekuatan yang mengincar dirinya. Oleh karena itu Xiaoyan ingin sesegera mungkin menembus Doudi bintang 5 puncak. King Hao menatap Xiaoyan yang berangsur-angsur menghilang di dalam aula. Scene berganti di aula Quildan. Di dalam aula Quildan, mutiara api yang tak terhitung jumlahnya menerangi seluruh aula seperti siang hari. Dengan lusinan mutiara api itu mengusir dinginnya malam. Aula ini sangat sunyi. Hanya lelaki parubaya dengan wajah muram yang duduk di atas tahta. Lelaki setengah baya itu berteriak, "Siapa yang bisa memberitahuku? Mengapa tidak ada orang dari Quildan yang keluar dari hutan ilusi? Katakan," tanya lelaki setengah baya itu. Kata-kata itu jatuh bersama niat membunuh yang tak bisa ditahan. Banyak murid-murid Quildan hanya diam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya tertunduk di bawah tekanan yang mengerikan ini. Tiba-tiba pria muda berbaju putih datang dan bersujud. Pria itu berkata, "Ketua, semua murid-murid dari Quildan tidak ada yang keluar dari hutan ilusi. Bahkan Dan Bingyan dan Ding juga belum kembali," ucap pria muda berbaju putih itu. Mendengar kata-kata itu, ketua Quildan sangat marah. Dia melepaskan aura membunuh yang kuat. Itu membuat seluruh aula terguncang hebat. Seluruh murid-murid Quildan langsung pucat di tengah tekanan ini. Ketua Quildan berteriak, "Siapa yang begitu berani? Siapa yang berani memprovokasi Quildan kami? Siapa berani melakukan sesuatu kepada anak-anak saya? Katakan padaku siapa itu," ucap ketua Quildan. Penatua Quildan yang lebih tua berdiri dan berkata, "Ini merupakan tantangan besar. Siapapun itu, saya tidak berpikir bahwa mereka berani melakukan sesuatu terhadap tuan muda dan nona muda. Ketua istana, tolong beri waktu kepada bawahan untuk menyelidiki siapa di balik semua ini," ucap penatua Quildan. Rasa sakit karena kehilangan membuat ketua Quildan tidak memiliki kesabaran untuk menunggu penyelidikan yang lambat. "Jika tidak secepat mungkin kamu membawakan informasi kepada saya, Anda bisa melupakan untuk bisa hidup," teriak ketua Quildan. "Tuan, saya pikir daripada menyimpulkan kekuatan mana yang memiliki keberanian ini, lebih baik untuk menyimpulkan kekuatan mana dalam hutan ilusi yang memiliki kekuatan ini. Putra kedua adalah seorang jenius super. Wanita muda itu adalah seorang jenius tak tertandingi di antara kaisar bintang 4 di daratan Doudi.
Dan ada begitu banyak penjaga elit yang mendampinginya. Ucap penatua Quildan. Itu masuk akal. Sesuai dengan situasi yang Anda miliki, kekuatan mana yang paling mungkin? Tanya ketua Quildan. Kedua penatua itu yang dikenal karena kelihayannya memperoleh kepercayaan diri yang besar setelah menerima penegasan dari ketua kuil. Setelah memilah-milah informasi yang berantakan di otak mereka, mereka berkata, hanya ada dua kemungkinan yang dapat melakukan ini. Pertama, ini adalah upaya bersama dari banyak kekuatan. Kedua, kejeniusan kekuatan individu yang tak tertandingi melebihi wanita muda yang memimpin untuk melakukannya. Kemungkinan besar ini adalah perbuatan dari peringkat 1 dalam daftar 10 besar yang membunuh. Ucap penatua Quildan. Xiaoyan orang nomor 1 yang paling mencurigakan? Tanya Quildan. Itu benar. Aku telah memeriksa yang lain satu persatu. Selain Xiaoyan, peringkat lainnya adalah Chaos Immortal berasal dari keluarga Warcraft dan Naga Merah dari suku Iblis. Mereka tidak akan dengan mudah menghadapi Quildan kita. Sementara peringkat 7 lainnya berasal dari suku yang tidak memiliki kejeniusan. Hanya Xiaoyan dan anak kecil bermata emas itu tersangka terbesar. Ucap penatua Quildan. Xiaoyan, aku pikir kamu beruntung lolos dari pengejaran 4 orang yang dikirim olehku terakhir kali. Saya tidak berharap kamu memiliki kekuatan sebesar ini. Tidak peduli seberapa superiornya Anda hanyalah seorang patriark Xiao kecil. Di depan Quildan saya, Anda hanyalah semut. Kali ini saya ingin memakamkan seluruh orang Xiao untuk anak-anak saya. Semuanya dengarkan. Segera panggil semua orang. Aku akan menghancurkan orang-orang Xiao. Ucap ketua Quildan. Itu masuk akal. Sesuai dengan situasi yang Anda miliki, kekuatan mana yang paling mungkin? Tanya ketua Quildan. Kedua penatua itu yang dikenal karena kelihayannya memperoleh kepercayaan diri yang besar setelah menerima penegasan dari ketua kuil. Setelah memilah-milah informasi yang berantakan di otak mereka, mereka berkata, hanya ada dua kemungkinan yang dapat melakukan ini. Pertama, ini adalah upaya bersama dari banyak kekuatan. Kedua, kejeniusan kekuatan individu yang tak tertandingi melebihi wanita muda yang memimpin untuk melakukannya. Kemungkinan besar ini adalah perbuatan dari peringkat 1 dalam daftar 10 besar yang membunuh. Ucap penatua Quildan. Xiaoyan orang nomor 1 yang paling mencurigakan? Tanya ketua Quildan. Itu benar. Aku telah memeriksa yang lain satu persatu. Selain Xiaoyan, peringkat lainnya adalah Chaos Immortal berasal dari keluarga Warcraft dan Naga Merah dari suku Iblis. Mereka tidak akan dengan mudah menghadapi Quildan kita. Sementara peringkat 7 lainnya mereka berasal dari suku yang tidak memiliki kejeniusan. Hanya Xiaoyan dan anak kecil bermata emas itu tersangka terbesar. Ucap penatua Quildan. Xiaoyan, aku pikir kamu beruntung lolos dari pengejaran 4 orang yang dikirim olehku terakhir kali. Saya tidak berharap kamu memiliki kekuatan sebesar ini. Tidak peduli seberapa superiornya Anda hanyalah seorang patriark Xiao kecil. Di depan Quildan saya, Anda hanyalah seorang semut. Kali ini saya ingin memakan seluruh orang Xiao untuk anak-anak saya. Semuanya dengarkan. Segera panggil semua orang. Aku akan menghancurkan orang-orang Xiao. Ucap ketua Quildan. Ketua istana, maaf karena lancang untuk berbicara. Xiaofu Mansion dan Sangmeng adalah mitra bisnis. Sangmeng tidak akan pernah duduk dan menonton kematian Xiaoyan. Selain itu, Kaisar Iblis dan Xiaoyan adalah saudara. Jika kita mulai perang dengan orang-orang Xiao, Kaisar Iblis akan turun untuk melawan kita. Tolong untuk Tuan berpikir 2 kali. Ucap penatua itu. Aturan bahwa kota raksasa tidak bisa bertarung hanya kendala pada pasukan kecil dan menengah. Jika saya membuat pengecualian di istana Quildan setelah kematian 2 anak saya, itu hanya lelucon jika berita ini menyebar. Adapun Sangmeng dan Kaisar Iblis, mereka tidak akan berani dengan mudahnya menghadapi amarah Quildan saya. Jika mereka memutuskan perang dengan Quildan saya hanya untuk orang-orang Xiao, itu hanya akan memperburuk penyatuan klan iblis dia. Saya tidak percaya dia akan mengabaikan penyatuan iblis. Ucap ketua Quildan.
Ketua istana, hubungan Xiaoyan dan Sang Meng tidak hanya untuk mitra bisnis. Jangan lupa bahwa Zhen Bufan adalah adik dari Patriark Zhen Zongfu. Dan menurut informasi yang kami terima, hubungan orang-orang Xiao dan keluarga Zhen sangat baik. Jika situasi di mana 4 kekuatan super bekerja sama, itu benar-benar akan menghancurkan kuil dan kami. Ucap penatua pertama dengan cemas. Selain itu, kita harus mengakui bahwa dalam pertumpahan darah di tanah ilusi, hidup dan mati ditentukan oleh kekuatan. Sejujurnya kami tidak memiliki bukti untuk membuktikan ke publik bahwa Xiaoyan melakukannya. Ucap penatua kedua menambahkan. Ketua Kuildan melirik 2 penatua itu dengan kesuraman saat berkata, "Beritahu saya, apakah saya harus membiarkan orang Xiao melakukan ini?" Ucap Ketua Kuildan. Bagaimana itu mungkin? Siapapun yang berani mengacaukan Kuildan tidak memiliki akhir yang baik. Meskipun kita tidak dapat melakukan apa-apa dengan orang-orang Xiao, kita dapat mengirim seseorang untuk membunuh Xiaoyan. Ucap penatua pertama. Hanya membunuh Xiaoyan tidak cukup untuk melampiaskan kebencianku. Teriak Ketua Kuildan. Ketua, selama Xiaoyan disingkirkan, orang-orang Xiao tidak akan memiliki kemungkinan untuk terus bekerja sama dengan Sang Meng. Dan mereka hanya akan dapat kembali ke Dizhou. Dan pada saat itu seluruh orang Xiao akan di tangan kita. Ucap penatua kedua. Setelah mendengarkan kata-kata dari penatua kedua, penguasa Kuildan menatap kubah aula. Wajahnya terus berubah. Dan dia tidak berbicara. Sepertinya dia berjuang dengan keras. Setelah beberapa saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, kamu harus memastikan bahwa itu berhasil untuk membunuh Xiaoyan. Jika ini seperti terakhir kali, saya hanya akan melampiaskan amarah ini kepada kalian berdua." Ucap Ketua Kuildan. Terakhir kali kami tidak tahu tentang kekuatan Xiaoyan. Kami benar-benar meremehkannya. Saya berjanji bahwa kali ini Xiaoyan tidak akan lolos. Dia keluar dari hutan ilusi karena dia akan segera menerobos Daudi bintang 5. Untuk menjamin pembunuhan, saya pikir kita harus mengirim seorang Daudi bintang 6. Ucap penatua pertama. Penatua kedua setuju dan menambahkan, untuk memastikan bahwa dia akan terbunuh, kali ini kami mengirim 2 Daudi dengan kekuatan bintang 6 puncak. Bahkan jika dia memiliki pembantu, dia akan tetap mati. Ucap penatua kedua. Segera memperkuat pemantauan keberadaan Xiaoyan. Saya ingin melihat kepala Xiaoyan. Semakin cepat semakin baik. Ucap Ketua Kuildan. Ketua Kuildan memberikan kata ini dengan dingin dan pergi meninggalkan kerumunan yang tulus dan takut. Pada saat yang sama scene berganti di aula markas iblis jiwa. Hutan ilusi ditutup, namun mengapa Soul Shadow tidak kembali? Apa yang sebenarnya terjadi? Teriak Ketua iblis jiwa. Sepertinya Soul Shadow telah menderita secara tak terduga. Namun kami tidak tahu siapa yang melakukannya. Ucap penatua iblis jiwa. Soul Shadow adalah jenius super yang tidak ada bandingannya di klan. Bagaimana mungkin dia dibunuh oleh seseorang dengan batas kekuatan Daudi di bintang 4? Kekuatan mana yang bisa melakukannya? Beri saya jawaban. Teriak Ketua iblis jiwa. Menurut laporan dari mata-mata, Dan Bingyan merupakan seorang dengan kekuatan jiwa yang kuat juga tidak kembali ke Kuildan. Apakah hilangnya Soul Shadow karena konflik dengan Dan Bingyan? Ucap penatua pertama. Selama Dan Bingyan tidak memprovokasi Soul Shadow tidak mungkin menyerang Dan Bingyan. Bahkan jika mereka bertarung, Dan Bingyan tidak cukup untuk memberikan ancaman kematian kepada Soul Shadow. Ucap penatua kedua iblis jiwa. Tujuan Soul Shadow memasuki hutan ilusi untuk membunuh Xiaoyan. Tapi sekarang Xiaoyan masih hidup dan utuh. Saya mendengar bahwa dia bahkan menempati peringkat pertama dari pembunuhan. Saya curiga hilangnya Soul Shadow dilakukan oleh dia. Ucap penatua pertama iblis jiwa. Aku pikir itu adalah dia. Namun mengapa Mimin tidak membahas pertarungan singkat mereka? Tanya penatua kedua iblis jiwa. Dikarenakan bahwa tetangga sebelah banyak drama dan Mimin malas untuk mengurus hal seperti itu. Biarkan Mimin skip pertarungan singkat Xiaoyan dan Soul Shadow, supaya tidak ada sedikit pun kesamaan dan fokus ngedongeng. Ucap penatua pertama.
Ketua Iblis Jiwa mengangguk dengan dingin. Dia berkata, Xiaoyan berulang kali merusak rencana kami di Dizhou. Bahkan telah menyebabkan kematian 5 tentara kami. Sekarang dia membunuh Xiao Shadow. Bajingan kecil ini harus mati. Kalau tidak, dengan potensi yang dia tampilkan, masa depannya pasti akan menjadi batu sandungan terbesar bagi iblis jiwa saya. Penatua pertama, Anda segera mengirim penilaian kekuatan Xiaoyan ke aliansi bayangan. Minta mereka memberikan perintah khusus kepada Xiaoyan. Jangan lewatkan meremehkan kekuatan Xiaoyan seperti terakhir kali, ucap Ketua Iblis Jiwa. Setelah Ketua Iblis Jiwa selesai berbicara, perlahan-lahan dia menutup mata dan tidak lagi membuka mulut. Sosok di aula secara bertahap menyebar. Scene berganti di bagian dari aliansi bayangan. Ketua aliansi bayangan melirik dokumen yang baru diterima. Dia mengerutkan kening dan berkata, dari informasi yang dikirim oleh Iblis Jiwa, kita benar-benar perlu melebih-lebihkan Xiaoyan. Namun aliansi bayangan memiliki aturan aliansi bayangan, ucap Ketua aliansi bayangan. Kali ini ia dapat mengeluarkan hingga 2 perintah pembantaian tingkat 2. Bagaimana Daudi bintang 6 tahap akhir melawan seorang Daudi yang naik ke tahap awal bintang 5? Apakah ini tidak terlalu dilebih-lebihkan? Tetapi pemimpin aliansi bayangan segera mendengus dingin saat memikirkan Xiaoyan. Dia meremas jari-jarinya dan kilatan kemarahan melintas di matanya. Dia berkata, Xiaoyan, kamu dapat membuat aliansi bayangan kita gagal dalam misi pertama. Dan membuat iblis jiwa kehilangan seorang jenius yang sangat mereka cintai. Ini adalah kemuliaanmu tetapi juga kemalanganmu. Kali ini Anda akan mati, ucap Ketua aliansi bayangan. Scene berganti ke tempat klan Zen atau yang disebut keluarga Zen. Patriark Zen yang bernama Zen Zongfu duduk di kursi pemimpin. Dia bermain-main dengan batu giok di jari-jarinya. Tetapi di balik itu matanya dipenuhi dengan amarah. Para penatua yang duduk di kedua sisi tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya melihat seorang pria berbaju putih biru yang berlutut putih di tengah aula dengan sedikit penyesalan di matanya. Pria berbaju putih biru itu adalah Zenjian yang kembali dalam pertempuran hutan ilusi itu. Tetapi pada saat ini ia tidak memiliki kesombongan. Dia tampak seolah kosong dengan fakta yang sudah dia alami. Zen Zongfu berkata dengan marah, saya memiliki harapan besar bagi Anda selama pembunuhan di hutan ilusi itu. Dan saya harap Anda dapat memenangkan kemuliaan bagi keluarga Zen saya dan mengalahkan beberapa orang jenius yang tak ada bandingannya, ucap Patriark Zen Zongfu. Suaranya sangat rendah tetapi penuh dengan bobot. Dia melirik Zenjian dan berkata lagi, saya tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan kalah di tangan Xiaoyan sebelum melawan jenius tak tertandingi lainnya. Dan sekarang kamu hanya mabuk setiap hari tanpa termotivasi. Bagaimana patriark baru sebuah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zen mengalahkan kejeniusan tak tertandingi dari keluarga Zen? Juga membuat jenius keluarga Zen yang tak tertandingi saya dihapus, ucap Zen Zongfu. Pada akhirnya kemarahannya tak terbendung. Dan jari giok di tangannya pecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar kata Xiaoyan, Zenjian mengangkat kepalanya dengan tajam. Kemarahan tiba-tiba muncul di matanya. Tetapi sayangnya itu hanya sekilas. Matanya tiba-tiba menjadi redup. Zenjian dicintai oleh semua penatua sejak usia dini. Para penatua di samping dengan tergesa-gesa memohon kepada Patriark Zen saat berkata, Patriark, tolong jangan marah. Sekarang ia dalam keadaan lemah. Kami tahu betul bagaimana karakternya. Dia tidak akan seperti ini jika dia tidak sangat terpukul. Selain itu, kita masih harus mendengar cerita tentang kejadian di hutan ilusi, ucap penatua pertama. Pergilah dan panggil para penjaga yang ikut di dalam hutan ilusi, ucap Patriark Zen Zongfu. Setelah beberapa saat, 4 murid keluarga Zen dengan pakaian putih dibawa masuk oleh penatua. Mereka berlutut di tanah dengan gemetar dan takut untuk melihat ke atas. Laporkan padaku secara detail pertempuran antara Zenjian dan Xiaoyan, ucap Patriark Zen Zongfu. Di bawah paksaan Zen Zongfu yang tak terlihat,
Seorang murid dari keluarga Zen menyeka keringat dingin di dahinya. Dengan paksa mengangkat kepalanya dengan rasa takut di dahinya melirik Zenjian dan mencuri pandang pada Zen Zongfu sebelum berkata, "Pada saat itu kami bertemu Xiaoyan secara kebetulan." Tetapi Tuan Zenjian dan Xiaoyan berselisih secara lisan. Hingga pada akhirnya mereka berdua bertaruh. Kami tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan terlalu kuat. Tuan Zenjian juga memamerkan teknik pedang sebilang kaisar. Ucap murid itu dengan gemetar. "Lanjutkan," ucap Patriark Zen Zongfu. 5 gaya pertama Tuan Zenjian dikalahkan oleh Xiaoyan. Kemudian Tuan Zenjian tidak mau menerimanya dan mendesak gaya ke-6. Ucap murid itu. Para penatua dan Zen Zongfu langsung terkejut mendengar ini. Gaya ke-6, ucap penatua pertama keluarga Zen. Tuan Zenjian memang menggunakan gaya ke-6, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya dan tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Ucap murid itu. Ini sungguh luar biasa. Anda dapat mendesak bentuk ke-6 dari 9 pedang kaisar di usia muda. Ucap penatua pertama keluarga Zen. Tetapi begitu kata-kata itu jatuh, dia merasakan keheningan tiba-tiba di aula. Dan segera menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dan dia batuk beberapa kali untuk membuka topi. "Apa yang terjadi setelah itu?" tanya penatua pertama dengan ekspresi canggung. "Hasilnya masih gagal," ucap murid itu. "Gaya ke-6 masih gagal?" Mata Zen Zongfu melebar. Dia berdiri dengan spontan. Kekuatan Daodi di bintang 8 tiba-tiba pecah. Dan 4 murid keluarga Zen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Murid keluarga Zen yang berbicara kembali tidak peduli dengan luka-luka di tubuhnya. Dia dengan tergesa-gesa menjelaskan kepada Zen Zongfu sambil memegang dadanya. Para bawahan tidak berani menyembunyikan apapun. Itu adalah kekalahan yang mengerikan. Jika bukan karena Xiaoyan mengakhiri pertarungan, Tuan Muda Zen mungkin terbunuh di tempat. Ucap murid itu. Zen Zongfu kembali duduk dan menekan amarahnya. Wajahnya suram saat memikirkan semua ini. Betapa kuatnya gaya ke-6 keterampilan 9 pedang kaisar. Tetapi Xiaoyan bisa memenangkan gaya ke-6. Yang membuktikan bahwa Xiaoyan pasti dalam pertempuran dengan Zenjian. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Tidak heran Zenjian akan kehilangan semangatnya. Setiap orang yang memahami masalah itu terdiam. Dan film pun berakhir.